قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah membahas video dari Harry Pras, di mana Harry Pras ini mengklarifikasi, meminta maaf kepada orang-orang aswaja, terkhusus orang yang kiainya dikritik oleh Harry Pras kaum muslimin. Sebenarnya kalau dalam kondisi normal, ya, Harry Pras itu nggak perlu minta maaf kaum muslimin, karena pembahasan dia benar, mengkritik kiai yang bersalaman dengan wanita yang tidak mahram, yang bukan mahramnya. Itu sudah benar, meskipun mau dilapisi pakai kain juga tetap sama kaum muslimin, ya. Itu tetap melanggar larangan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan ditusuk kepala seorang laki-laki, ya, ditusuk dengan pasak dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya, ya. Jadi jelas larangan Nabi Muhammad SAW itu jelas, hanya saja kemudian diakal-akali oleh kiai tersebut, ya, dia tetap bersalaman tapi dilapisi kain. Itu kan ngakal-ngakali namanya, ya. Bagaimana supaya tetap bisa bersalaman dilapisi kain, ya. Apanya nggak ngakali itu namanya? Itu kan ngakali namanya kaum muslimin. Tapi karena Harry Pras itu sepertinya memang dikeroyok oleh banyak orang, ya, makanya ya menuruti apa yang menjadi keinginan orang yang mengeroyok dia. Disuruh membuat klarifikasi, ya, kemudian disuruh membacakan, ya, dan videonya ini benar-benar tidak beradab kaum muslimin, ya. Orang-orang aswaja ini memperlakukan Harry Pras ini nggak punya adab kaum muslimin, ya. Tapi ya memang kelakuan mereka seperti itu kaum muslimin. Sudahlah mereka salah, dikritik, nggak terima, main keroyokan, nyolot, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini videonya belum kita tampilkan tadi, ya, belum kita bahas, ya. Coba kita lihat bagaimana orang-orang aswaja ini mempersekusi Harry Pras kaum muslimin. Kita simak videonya. Akan dibawa yaitu Harry Pras, sempat terkena Jember 1994 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebenarnya. Nah kaum muslimin, ya, itu ada yang Noel kepalanya Harry Pras kaum muslimin. Itu orang sok jago, sok berani, ya. Itu orang tengil kaum muslimin. Itu kalau sendirian belum tentu berani dia, belum tentu berani. Berani karena banyak kawannya, ya, biasanya seperti itu kaum muslimin. Dan siapapun ya sama, ya, siapapun sama. Kalau dikeroyok sendirian, ya mending diem, cari aman, cari selamat, ya. Tapi orang yang ngeroyok itu kaum muslimin, orang sepenakut apapun, ya, dia akan berani karena dia banyak kawan, ya. Harry Pras kalau ngelawan di sini, seandainya dia melayani orang yang pakai topi yang Noel kepalanya di belakang itu, dikeroyok sama semua ini, ya, dan nggak bakal menang, nggak bakal menang. Dan orang yang Noel kepalanya itu orang sok-sokan, sok berani, beraninya banyak kawan. Coba kalau nggak banyak kawan kaum muslimin, banser saja kaum muslimin. Yang di video-videonya itu banyak yang katanya punya ilmu kebal, tapi ternyata kemarin, ya, diserang sama Muhyiddin Ba'alawi yang ada di Karawang kemarin, kan bengep juga akhirnya mukanya kaum muslimin, ya. Padahal katanya mereka itu terlatih, punya ilmu kebal, ya, siap menjaga NKRI, siap menjaga ulama, tapi menjaga kiainya. Kemudian diserang sama Muhyiddin,
bonyok mukanya. Ya, coba kalau banyak kawannya, di kumpulan semuanya mayoritas Banser. Ya. Muhyiddin juga nggak akan berani melakukan yang seperti itu. Nggak akan berani. Coba Muhyiddin satu di tengah Banser. Berani nggak? Nggak akan berani. Nggak akan berani. Dan ini kejadian yang dialami Heri Pras ini ya kejadian yang ini nggak wajar lah kaum muslimin. Nggak wajar. Orang yang membahas tentang kesalahan kiainya kok malah diintimidasi seperti ini, dipersekusi seperti ini. Kalau untuk memohon maaf, ya mungkin ada narasi-narasi yang nggak benar, itu masih masuk akal. Ya, karena mungkin jatuhnya kepada fitnah. Ya. Akan tetapi, ketika pembahasannya benar, ngapain minta maaf? Kenapa harus disuruh minta maaf? Cukup adu argumen saja. Kalau ternyata mereka tetap bersikukuh membolehkan salaman antara laki-laki dan perempuan non-mahram, ya urusan dia. Ya. Kita cuma menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki menyentuh wanita yang tidak halal. Ya, Rasulullah melarang. Kalau ada yang menghalalkan, ya terserah dia. Kewajiban kita cuma menyampaikan. Kecuali Heri Pras ini maksa. Ya, lihat ada laki-laki perempuan salaman, kemudian si Heri Pras datang mentang-mentang langsung menghadang, mencak-mencak, lah itu salah. Lah kalau cuma sebatas narasi, mengkritik, ya, dan kritikan pun ilmiah, dijelaskan hadisnya, ya harusnya dibantah pakai ilmu. Ngapain harus persekusi seperti ini, apalagi sampai noel-noel kepala. Ya, ini kalau sendirian nggak akan berani kaum muslimin, yakin nggak akan berani. Ya, berani karena banyak kawannya ini kaum muslimin ya. Kalau nggak ada kawannya, alah, koyok entung, tahu entung, ulat pisang, nah kayak entung itu loh kaum muslimin. Tapi karena banyak kawannya sok-sokan, sok jago. Ya. Ya Allah, ini kelihatan mental-mental orang seperti ini kaum muslimin. Mentalnya rusak itu kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ada seperti apa? Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara. Yang belum dibacanya, yang bertemu. Sudah. Belum. Baca bahasa pora kaki aye. Baca yang lengkap, yang lengkap. Yang lengkap. Ketemu kaki aye, Bang. Baca. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada yang sampai membentak-bentak kaum muslimin ya, menyebut goblok. Baca, goblok. Orang seperti itu ya bisa diukur lah SDM-nya kaum muslimin ya. Kalau orang berilmu nggak akan mungkin menghadapi permasalahan seperti itu. Nggak akan mungkin. Dan alhamdulillah kaum muslimin, kalau kita mendapati para asatidz salafi kaum muslimin, ya mau dihina seperti apapun lah kaum muslimin, nggak ada balasan seperti itu kaum muslimin ya. Selagi yang disampaikan ilmiah orang nggak terima ya silakan. Kecuali memang menyampaikan narasi-narasi yang salah, ya maka memang harus minta maaf. Namanya manusia, wajar kalau berbuat kesalahan. Siapa yang nggak pernah berbuat kesalahan? Setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan, pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat. Ya, tobat. Menyesali kesalahan tersebut. Kemudian mengklarifikasi dan memperbaiki, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Lah kalau mengkritik orang yang bersalaman laki-laki dan perempuan bukan mahram, apalagi dilakukan oleh kiai sama santriwatinya, itu bukan kesalahan. Bukan kesalahan Mas Bro. Ya. Itu kritikan yang membangun, harusnya berterima kasih dikritik seperti itu. Bukan orang yang mengkritik malah dipersekusi. Coba kalian kalau berani mempersekusi, tuh kemarin yang sodomi, pondok pesantren di Padang, CS-nya Pak Idrus Romli, orang Aswaja itu. Ya coba itu didatangkan, dipersekusi. Disuruh membuat klarifikasi, minta maaf. Ya, bila perlu tuh kepalanya dikocok juga. Orang-orang yang sok-sokan preman. Coba
Kira-kira lebih baikan Heri Pras apa lebih baikan orang yang menyodomi santri, 40 santri itu, coba. Mana suara jamaahnya? Ada yang melakukan seperti itu? Yang sampai menggocok kepalanya, ya, nyenggol kepalanya, ada? Nggak ada. Ya, coba kalau berani seperti itu. Yang di Trenggalek kemarin, ya. Pimpinan pondok pesantren dengan anaknya menzinahi santriwatinya, belasan santri. Coba, apa tindakan kalian? Nggak ada. Ya, orang mengkritik supaya bagus, supaya mencegah pintu-pintu perzinahan, ya, menutup pintu-pintu perzinahan, malah dipersekusi. Ini gimana? Waras apa enggak? Ya, kiai-kiai yang berzina, menzinahi santriwatinya, yang menyodomi santrinya, itu nggak mungkin serta-merta tiba-tiba langsung menzinahi, tiba-tiba langsung menyodomi, nggak mungkin. Ada muqaddimah dulu, mulai dari ngobrol sama santriwatinya. Dan ngobrolnya nggak mungkin berame-rame. Ngobrol berduaan. Ya. Santriwatinya dipanggil masuk ke rumah. Bersalaman dulu. Kalau bersalaman sudah biasa. Ya. Nanti lebih ke tahap berikutnya. Buka jilbabnya. Ya. Nanti lama-lama ya terjadi perzinahan. Dan berapa banyak sudah pondok pesantren yang afiliasinya sama Aswaja, yang kemudian terjadi kiainya mencabuli santrinya, mencabuli santriwatinya. Coba, ya. Apa kalian berani mempersekusi mereka? Ya, nggak berani. Padahal kalau diukur kesalahan Heri Pras itu apa sih? Ya, mengkritik dan kritikannya pun benar. Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki untuk menyentuh wanita yang tidak halal. Lebih baik kepalanya ditusuk dari pasak dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Dan kemudian ternyata ada kiai yang mengakal-akali supaya tetap bisa bersalaman dengan santriwati, dilapis kain, makanya dikritik. Ya. Dan itu kritikan yang wajar kaum muslimin, menjelaskan semampunya, seilmiah mungkin, ya, bahwa jelas Nabi melarang. Ya, kok diakal-akali pakai kain? Ya, makanya kami di video sebelumnya menjelaskan kaum muslimin, sama seperti Yahudi, tukang ngakal-ngakali syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu, mereka nggak nangkap di hari Sabtu. Ya. Mereka masang perangkap ikan di hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Coba kaum muslimin, bener nggak yang dilakukan oleh orang Yahudi kalau secara akal? Bener. Hari Jumat mereka masangnya, ya. Hari Minggu mereka ngambilnya, hari Sabtu mereka nggak ngambil ikan di sungai. Mereka bersantai di rumah. Santai di rumah, duduk sama anak istri, tiduran. Hari Minggunya ngambil ikan. Tapi yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala ngakal-ngakali syariat, orang licik. Sama seperti kiai tadi. Ya, sudah jelas Nabi Muhammad SAW melarang. Nabi Muhammad SAW saja nggak pernah nyentuh wanita yang tidak halal bagi beliau. Ya, meskipun baiat, coba ngerti baiat itu penting apa enggak? Dan baiatnya bukan dengan mursyid thariqah. Baiatnya dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW nggak nyentuh tangan sahabiyah. Ya. Meskipun katanya boleh dilapis kain, kata para pembela Aswaja ini kaum muslimin. Ya, yang dilapis kain itu boleh. Tapi Nabi nggak melakukan. Ya, tapi kalian melakukan. Itu apanya nggak menyelisih Nabi namanya? Ya, sudah salah, dikritik, nggak terima, mencak-mencak. Ini yang namanya dalilut, ya. Kalah dalil ngajak gelut. Ya, main toel-toel, main fisik, ini kan jelas nggak beres, orangnya tuh nggak beres kaum muslimin. Ya. Orang-orang seperti itu biasanya, ya, yang beraninya di tempat rame, itu kalau berduaan, nyalinya ciut, nggak punya nyali sama sekali kaum muslimin. Ya, cobalah. Ya, kiai-kiai yang cabul itu, coba disuruh datang ke tempat kalian, disuruh klarifikasi, dipersekusi, bila perlu dibentak-bentak juga kalau berani. Ya, mereka itu jelas bejat. Nggak mungkin nggak bejat, sodomi, ya, mencabuli santriwati, ya, apanya nggak bejat yang seperti itu. Yang seperti itu yang lebih pantas untuk dipersekusi, yang lebih pantas untuk dibentak-bentak. Coba berani nggak? Coba nggak akan berani, ya.
Tapi kami tetap berharap lah kaum muslimin ya, mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini kaum muslimin, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mengenal agama Islam yang hak ini kaum muslimin, sehingga mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka ya. Mudah-mudahan mereka menjadi orang baik kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.